Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak Bapak? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini nantinya dengan baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka secara dunia maya melalui teknologi yang akan kita manfaatkan. Pada kesempatan ini materi yang akan kita bahas anak-anak sekalian yaitu tentang tumbuhan sahabatku berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, untuk materi ini akan kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian teks laporan hasil pengamatan. Sekali lagi, pengertian tentang teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangbiakan hewan, tumbuhan, atau keadaan di lingkungan sekitar kita. Jadi kita melakukan pengamatan secara langsung, secara nyata, meneliti apa yang akan kita bahas. Baik, kita lanjutkan. Nah, secara umum atau secara garis besar, teks laporan hasil pengamatan itu berisi tentang satu, informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu kumpulan fakta-fakta, dan yang terakhir yaitu simpulan. Jadi secara umum laporan hasil pengamatan ini kita akan menggali informasi sebanyak-banyaknya yang menyeluruh. Kemudian kita akan mengumpulkan fakta-fakta. Jadi laporan ini tidak bisa kita ambil berdasarkan hanya dugaan, akan tetapi benar-benar nyata. Kemudian setelah kita mengambil atau menyimpulkan atau mengumpulkan fakta-fakta yang ada, kemudian kita membuat simpulan daripada hasil laporan tersebut. Kita lanjutkan, anak sekalian. Dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat ide pokok. Nah, ini yang terpenting sekali, bahwa ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Pada umumnya dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Sekali lagi, pada umumnya dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Biasanya ide pokok ini terdapat pada awal atau akhir kalimat di setiap paragrafnya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini ada contoh tentang paragraf yang dimana paragraf tersebut nanti akan kita ambil ide pokoknya. Berikut contohnya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, itu contoh bentuk paragraf. Nah, di sini ada ide pokok dari paragraf tersebut. Contohnya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, itu adalah ide pokok dari paragraf yang kita baca tadi. Baik, kita lanjut dulu. Nah, di sini anak-anak sekalian, dari materi yang sudah Bapak sampaikan dapat kita simpulkan bahwa laporan dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, untuk menentukan satu kalimat utama atau ide pokok paragraf dapat dijumpai di awal atau di akhir suatu paragraf. Nah, sekali lagi Bapak ulang,
kesimpulan dari materi kita ini adalah bahwa untuk membuat sebuah laporan itu berdasarkan daripada hasil pengamatan yang kita lakukan. Kemudian untuk menentukan suatu kalimat utama atau ide pokok paragraf dapat dijumpai di awal atau di akhir suatu paragraf. Untuk sementara, terima kasih pertemuan kita pada kali ini anak-anak sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentunya nanti akan ada tugas yang Bapak sampaikan melalui WA group dan mohon nanti dibuat secara bertanggung jawab masing-masing. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.